Saat negara lain masih sibuk riset, Indonesia diam-diam sudah siap menguasai pasar ekspor. Bandung jadi sorotan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Para pecinta aviasi dan teknologi udara, Bandung hari ini sedang heboh luar biasa. Dan jangan khawatir, ini bukan heboh karena ada promo odading, beli 1 dapat 3, tapi karena sebuah gebrakan besar yang bisa mengubah masa depan industri pertahanan Indonesia. Betul sekali, produksi pesawat latih KT-1B resmi dimulai kembali di tanah air. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia kini bukan lagi sekedar penonton di arena industri dirgantara. Kita sedang bersiap menjadi calon raja ekspor pesawat latih kedua negara besar, Turki dan Korea Selatan. Ini levelnya bukan, wah keren juga ya, tapi sudah masuk kategori, loh kok bisa? Dan memang bisa. Kalau biasanya kita mendengar berita ekspor itu soal kopi, teh, atau bumbu rendang instan yang bisa bikin bule salah baca, kali ini yang keluar dari Indonesia adalah pesawat. Pesawat beneran, bersayap. Bukan pesawat kertas, bukan juga pesawat yang dijual di pasar malam, yang kalau dilempar malah balik kena kepala sendiri. Nah, KT-1B ini bukan pesawat sembarangan. Di balik tampilannya yang ramping, pesawat ini punya kemampuan manuver yang lincah, sistem avionik modern, dan biaya operasional yang jauh lebih murah dibandingkan kompetitor di kelasnya. Jadi kalau diibaratkan manusia, KT-1B ini seperti atlet gesit, pinter, tapi hemat makan. Cocok buat banyak negara, apalagi negara yang suka anggarannya naik turun seperti grafik saham. Nah, Bandung pun kini menjadi pusat perhatian. Pabrik yang selama ini dikenal kalem, mendadak seperti pabrik roti, dapat pesanan 10.000 bungkus saat bulan puasa. Aktivitas meningkat, para teknisi mondar-mandir, membawa komponen, dan mesin-mesin mulai menderu lagi. Dan percaya atau tidak, Turki serta Korea Selatan, dua negara yang punya industri pertahanan maju, justru datang ke Indonesia untuk membeli. Bagian ini sering bikin orang bertanya, loh, biasanya kita yang beli dari mereka, kok sekarang mereka yang mau beli dari kita? Nah, inilah titik di mana banyak kepala mulai mengangguk dan beberapa mulut spontan berkata, mantap juga Indonesia sekarang, ide arai. Karena ternyata, setelah melalui evaluasi panjang dan kerjasama teknis yang tidak sebentar, KT-1B buatan Indonesia dinilai memenuhi standar yang mereka butuhkan. Baik untuk pelatihan pilot pemula sampai tingkat lanjut, pesawat ini dianggap pas, tidak terlalu mahal, tidak terlalu ribet, dan sangat bisa diandalkan. Ibaratnya Turki dan Korsel sadar bahwa untuk melatih pilot, mereka tidak selalu perlu pesawat jutaan dolar, yang kalau sayapnya kegores sedikit saja, teknisinya langsung stres 3 hari. Dan yang paling menarik adalah, ekspor ini bukan sejar soal uang. Ini juga tentang kepercayaan. Ketika dua negara besar yang punya industri pertahanan maju percaya pada produk kita, itu menjadi sinyal penting bahwa kualitas manufaktur Indonesia sudah naik kelas. Dan kepercayaan ini tidak datang begitu saja. Di baliknya ada proses panjang yang melibatkan ahli aerodinamika, insinyur avionik, teknisi berpengalaman, hingga para pekerja yang mungkin setiap hari pulang dengan aroma oli yang sudah seperti parfum khas mereka sendiri. Semua bekerja dengan standar ketat, mulai dari perakitan fuselas, pengecekan sistem elektronik, hingga pengujian struktur yang kalau dilihat orang awam mungkin dianggap seperti alat fitness raksasa. Turki dan Korea Selatan tidak hanya melihat kualitas pesawatnya, tetapi juga kestabilan produksi, kemampuan teknis, dan konsistensi hasil. Mereka ingin memastikan bahwa setiap KT-1B yang keluar dari Bandung itu sama tangguhnya, sama presisinya, dan sama lincahnya. Ibaratnya beli martabak, toppingnya harus rata. Jangan yang satu dikasih penuh keju, sementara yang lain cuma ditabur niat baik saja. Nah, yang membuat suasana makin membara adalah dampak ekonomi yang ikut bergerak. Dengan buka kembali produksi KT-1B, lapangan pekerjaan bertambah, pemasok komponen lokal hidup lagi, dan berbagai perusahaan kecil di sekitar Bandung ikut merasakan angin segar. Bahkan ada bengkel-bengkel kecil yang biasanya memperbaiki kipas angin atau blender rusak, kini diminta membuat komponen khusus pesawat, tentu setelah melewati standar kualitas. Bayangin aja, tukang servis blender tiba-tiba memegang bagian pesawat, mungkin awalnya dia bilang, wah, ini baling-balingnya gede amat ya. Dan perlahan cerita tentang KT-1B buatan Bandung ini mulai menjadi simbol baru tentang bagaimana Indonesia memandang masa depan teknologi militernya. Dengan kemampuan merakit pesawat sendiri, memperbaiki, mengembangkan, bahkan mengekspor,
kita semakin percaya diri menatap masa depan kemandirian industri pertahanan. Perjalanan menuju kemandirian ini tentu tidak mulus-mulus saja. Ada masa di mana pabrik harus berhenti, ada kendala pendanaan, ada tantangan teknis yang bikin insinyur sampai menggaruk kepala sambil berkata, "Ini bautnya hilang atau saya yang halu?" Namun dari situlah mental industri terbentuk. Setiap masalah yang muncul menjadi bahan pembelajaran yang membuat kemampuan teknis Indonesia makin matang. Kini, setelah produksi KT-1B kembali berjalan, banyak negara mulai menyadari bahwa industri dirgantara Indonesia bukan sekedar punya sejarah, tetapi juga punya masa depan. Bahkan beberapa analis luar negeri yang biasanya skeptis, kini mulai mengangguk pelan. Seperti dosen yang akhirnya melihat mahasiswa kesayangannya beneran bisa lulus tepat waktu. Situasi di lapangan pun semakin menarik. Para teknisi muda yang baru lulus dari sekolah vokasi atau universitas, kini punya tempat untuk menerapkan kemampuan mereka. Ada yang bertugas menguji avionik, ada yang fokus di aerodinamika, dan ada pula yang menjadi dokter pesawat. Julukan lucu untuk mereka yang memeriksa setiap baut, sambungan, hingga kabel kecil yang kalau salah posisi saja bisa bikin sistem ngambek. Di antara itu semua, satu hal yang paling terasa adalah rasa bangga. Setiap pesawat yang selesai dirakit selalu menjadi momen penuh haru. Para pekerja sering berkumpul sejenak hanya untuk melihat pesawat itu didorong keluar hanggar. Ada perasaan seperti melepas anak pertama masuk sekolah untuk pertama kali. Bangga, deg-degan, dan sedikit ingin foto-foto. Dan tentu saja, momen first flight selalu jadi acara yang paling ditunggu. Para insinyur berdiri di tepi landasan. Sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi pegang walkie-talkie sambil bercampur antara gugup dan excited. Ketika pesawat itu akhirnya mengangkat badannya dari landasan dan terbang mulus ke udara, suasana langsung pecah. Tepuk tangan, sorakan, bahkan ada yang senyum sambil menahan air mata. Kalau ada kamera slow motion, pasti terlihat sangat dramatis. Di sisi lain, Turki dan Korea Selatan yang memantau proses ini menunjukkan ketertarikan serius. Mereka mengirim delegasi, melakukan inspeksi, bertanya banyak hal, mulai dari spesifikasi material sayap hingga prosedur uji getaran. Dan lucunya, beberapa tamu Korea sempat bingung karena teknisi Indonesia terlalu cepat menjelaskan pakai campuran bahasa teknis dan bahasa nongkrong. Ini wing rootnya kuat, Pak. Ibaratnya fondasi rumah. Kalau bagian ini lemah ya pesawatnya bisa cranky. Korea Selatan cranky. Namun ketika mereka melihat hasilnya, pengujian yang presisi, penyelesaian komponen yang rapi, serta performa pesawat yang stabil, keraguan mereka perlahan hilang. "This is good," kata salah satu dari mereka sambil mengangguk mantap. Bahkan rumor beredar bahwa beberapa negara lain juga mulai melirik KT-1B sebagai opsi pelatihan pilot masa depan. Dan rumor ini bukan sembarang rumor, karena di dunia aviasi, kabar biasanya menyebar lebih cepat daripada gosip kantor. Yang jelas, semakin banyak pihak yang melihat bahwa Indonesia bukan lagi negara yang hanya membeli teknologi, tetapi juga menciptakan, mengembangkan, dan mengekspor. Sebuah perubahan besar yang bahkan 10 tahun lalu mungkin terdengar seperti mimpi terlalu tinggi. Namun, disinilah kita sekarang. Di Bandung, di sebuah pabrik yang dulu dianggap sepi, tetapi kini berkembali menderu dan menjadi salah satu pusat harapan baru industri dirgantara nasional. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.